Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pagui Tahura dari Prodi Pendidikan Matematika kelas F Stambu 2021 Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imelda Triunita Manurung selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan, idealisme, realisme, dan materialisme. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oh ya teman-teman, berbicara mengenai aliran filsafat pendidikan, kalian pada tahu nggak apa sih filsafat pendidikan itu? Yuk kita cari sama-sama. Pengertian filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang menelaah pertanyaan yang muncul, kemudian dicari jawabannya, solusi, dan hikmahnya. Dipandang dari landasan filosofisnya, filsafat pendidikan adalah ilmu yang menjiwai landasan filosofis. Tidak semua orang memahami jika landasan dasar filosofis menelaah secara komprehensif, konseptual tentang religi, sampai menelaah secara radikal. Itu sebabnya banyak masyarakat umum yang memandang pengertian filsafat pendidikan sebagai ilmu yang menyesatkan. Menurut saya, bukan menyesatkan, melainkan perspektif dan pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga ketika membicarakan sebuah topik dan isu, perlu melihat siapa yang menyaksikan. Apakah mereka dari masyarakat umum atau akademisi yang memang jurusan filsafat. Singkatnya sih, filsafat pendidikan adalah sesuatu yang mempelajari ilmu dunia pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan memiliki tinjauan luas, tidak hanya meninjau mengenai realita, tetapi juga meninjau sudut pandang terhadap dunia dan sudut pandang hidup seseorang. Nah, itu dia tadi teman-teman, pengertian dari filsafat pendidikan. Selanjutnya, kita kembali ke materi utama kita, yaitu aliran filsafat pendidikan, idealisme, realisme, dan materialisme. Cus, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada aliran filsafat pendidikan idealisme. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pemikiran, roh, ataupun jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Ide berarti pemikiran atau gagasan dalam pikiran. Idealisme sebagai sebuah falsafah berarti sistem pemikiran yang berpijak pada ide. Next, kita lanjut kepada aliran filsafat pendidikan realisme. Pada dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Menurut Francis Bacon, sesuai dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan, dipakai sebagai satu-satu dasar bagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. Nah, sekarang kita memasuki bagian aliran filsafat pendidikan materialisme. Hakikatnya, materialisme adalah suatu materi, sehingga menurut aliran materialisme ini sendiri, suatu yang benar-benar ada, yaitu materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supranatural. Aliran yang berpandangan bahwa hakikat kenyataannya bersifat material dan suatu hal dikatakan benar-benar ada karena materi. Aliran materialisme mencari dasar segala sesuatu hanya pada alam kebendaan. Aliran ini tidak memiliki susunan konsep pendidikan secara langsung,
maka aliran materialisme belum dan tidak pernah menjadi aliran penting dalam teori pelaksanaan pendidikan. Nah, itulah tadi beberapa dari pemaparan kita mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan, yaitu idealisme, realisme, dan materialisme. Nah, dari pemaparan kita tadi dan kita sudah belajar, maka kita akan peroleh kesimpulan, yaitu bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga aliran filsafat tersebut. Yaitu diantaranya, pertama kita bahas kelebihannya. Idealisme mempunyai kelebihan meningkatkan daya pemikiran. Realisme mampu menyusut sistem kefilsafatan serta menjelaskan dan menekankan akal budi sebagai karunia. Sedangkan materialisme kelebihannya menganggap materi adalah segala-galanya. Dan yang kedua, kita berbicara tentang kekurangannya. Idealisme memiliki kekurangan bahwa anggapan terhadap suatu nilai atau kebenaran itu bernilai kekal. Realisme, konsekuensi rasional adalah sebab akibat cenderung mementingkan subjek daripada objek. Dan materialisme memandang sesuatu bukan dari keseluruhannya. Oke teman-teman, sekian dari materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, penulisan ataupun referensi dari yang sudah dipaparkan. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, salam sehat.